Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, dan segenap pengurus majelis taklim serta para ulama muslim sekalian. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga di malam hari ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan agenda rutin kita, yakni agenda antara majelis taklim dengan dari diawali dengan baca surah Yasin, tahlil dan ditutup dengan tausiah atau mau'izah hasanah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT. Salat dan salam semoga tetap terjaga kepada Tuhan kita Rasulullah SAW, serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Bapak dan saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui saat ini kita sudah masuki tahun baru. Seiring dengan bertambahnya bilangan tahun, maka sesungguhnya yang perlu kita renungkan adalah semakin berkurangnya jatah usia kita di dunia ini. Tentu ketika kita melihat bahwa bertambahnya bilangan tahun itu dan berkurangnya usia kita, maka sesungguhnya jatah kehidupan kita semakin sedikit, semakin habis. Maka sebagai seorang yang bijak, sebagai seorang yang cerdas, tentu kita harus bisa semakin mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi masa-masa kita nanti akan kembali kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan, saat ini kita sedang masuki bulan Rajab. Tentu ketika kita sudah masuk di bulan Rajab, maka kita perlu ketahui bahwa bulan Rajab adalah salah satu bulan mulia, salah satu bulan yang mana dimuliakan oleh SWT. Dan tentu bulan-bulan seperti ini perlu kita untuk menambah dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas amal ibadah kita. Dan ketika bulan Rajab maka kita akan kaitkan dengan semakin dekatnya bulan suci Ramadan. Dan kata ulama, bulan Rajab ini adalah bulannya bercocok tanam. Jadi mulai arti tandur jadi ketika mau bercocok tanam itu maka kita perlu persiapkan lahan-lahannya, kita perlu persiapkan semua kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan bercocok tanam. Dan nanti ketika bulan Ramadan itulah saatnya kita panen. Agar panen kita nanti itu bisa berhasil dengan bagus, maka bercocok tanam ini perlu kita siapkan dengan baik. Nah, namanya bercocok tanam dalam hal ini adalah kita siapkan, kita latihan, kita training, melakukan amal-amal yang nanti kita perlu lakukan di bulan Ramadan. Jadi jangan nunggu bulan Ramadan baru kita genjot beramalnya, tapi mulai sekarang kita biasakan. Sehingga nanti begitu Ramadan datang dan kita semoga bisa mendapatinya, kita sudah terbiasa untuk melakukan amal-amalan itu. Jadi dua hal ini yang mungkin perlu kita coba nanti akan sampaikan. Yang pertama terkait dengan bertambahnya tahun, yang sesungguhnya adalah jatah usia kita semakin pendek. Dan yang kedua adalah terkait dengan persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah majelis taklim yang kami hormati, yang perlu kami sampaikan terkait dengan bertambahnya tahun ini adalah yang perlu kita renungkan, sesungguhnya yang perlu kita rubah dalam diri kita, yang perlu kita tingkatkan dalam diri kita adalah terkait dengan niat dan orientasi hidup kita. Karena semakin dekat dengan kematian tadi, maka tentu kita perlu perbaiki, perlu kita luruskan, perlu kita tata kembali niat dan orientasi hidup kita. Sesungguhnya orang atau manusia ini ada dua kelompok kalau kita bisa bagi gitu ya. Yang pertama adalah orang yang menginginkan kehidupan dunia. Yang kelompok kedua adalah orang yang menginginkan kehidupan akhirat. Ada dua ini.
Sebagaimana di dalam Al-Quran juga sempat disampaikan di surat Al-Isra ayat yang ke-18, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Man kana yuridul ajila ajalna Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasha liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Dan ada orang itu yang menghendaki kehidupan dunia, dan kami akan segerakan baginya kehidupan dunia itu dengan segala apa yang kami kehendaki untuk dia dapatkan. Nah, di ayat berikutnya, ayat yang 19 itu disebutkan juga bahwasanya barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka dia juga akan mendapatkan akhirat dan juga dunia bisa jadi akan menyertainya. Nah, jadi ada dua kelompok manusia dalam kehidupan ini yang dia orientasinya itu dua. Ada yang orang orientasinya itu dunia saja. Dia tidak percaya dengan akhirat. Dia menilai bahwa akhirat itu tidak ada, kehidupan setelah mati itu tidak ada. Nah, ini tentunya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Nah, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tentu meyakini dengan sepenuh hati bahwa nanti akan ada hari akhir, yang sesungguhnya itulah kampung kita sejati nanti, tempat tinggal kita nanti sejatinya dan selama-lamanya nanti di hari akhirat itu. Maka tentu sebagaimana kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan mampu menyiapkan bekal setelah kematian. Nah, jadi ini penting untuk kita renungkan, karena tadi bertambahnya tahun, maka sesungguhnya berkurangnya jatah usia kita di kehidupan dunia ini. Nah, kalau orang itu menginginkan dunia, maka pasti akan dikasih sama Allah bagi yang dikehendakinya. Bagi yang dikehendakinya, baik itu orang kafir ataupun orang mukmin, semuanya akan dikasih. Apalagi terkait dengan rezeki, semuanya akan dikasih seiring dengan usahanya bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi ketika orang itu orientasinya dunia, maka pasti akan dapat. Sebagaimana kata orang-orang sukses itu ya, bagi siapa yang ingin sukses, maka jalani atau ikhtiarkan atau usahakan sebagaimana orang-orang yang telah sukses itu, maka akan dapat. Ada rumusnya gitu ya. Artinya seiring dengan kerja keras kita, kerja cerdas kita, maka pasti akan sukses secara umum. Nah, tidak peduli mukmin ataupun orang kafir. Nah, jangan sampai salah sangka, salah paham bahwasanya ketika kita sebagai seorang beriman, kemudian kita tidak sukses atau tidak kaya, tidak banyak rezeki di dunia ini, itu berarti kita dihinakan oleh Allah. Tidak. Jadi ukuran dihinakan atau dimuliakan Allah itu bukan dari sisi kekayaan atau harta dan sebagainya di dunia ini, tapi sesungguhnya yang menjadikan ciri sukses itu adalah ketika nanti kita dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya itulah kesuksesan itu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, tentu kita sebagai seorang yang beriman, maka tentu orientasi kita harus bergeser. Harus tidak cukup hanya dunia, tetapi yang utama adalah orientasi akhirat. Jadi ketika orang itu berorientasi akhirat, maka insya Allah dunianya itu akan dapat. Kalaupun tidak dapat, tetap nanti di akhirat akan dimuliakan, akan mendapatkan tempat yang tertinggi, akan derajatnya akan tinggi dibanding orang-orang yang hanya orientasi dunia. Bahkan orientasi dunia saja nanti akan bisa dimasukkan ke dalam nerakanya orang-orang yang mulia. Karena ketika orang itu orientasinya dunia, maka sesungguhnya orang itu nggak bersyukur dengan nikmatnya Allah, tidak bersyukur dengan nikmatnya Allah, dan itu yang menjadikan nanti dia dimasukkan ke dalam nerakanya. Maka kita sebagai seorang beriman, tentu orientasi kita harus akhirat. Apapun bidang profesi kita, sebisa mungkin diorientasikan akhirat, sehingga nanti akan ada nilainya di mata Allah SWT. Pekerjaan kita, mendidik anak kita, menyekolahkan anak kita, semua apapun yang kita lakukan sebisa mungkin dikaitkan dengan akhirat. Contoh ketika kita menyekolahkan
kita kembali ke dunia. Kadang-kadang semoga tidak ada yang di sini gitu ya, menyekolahkan anak biar dapat pekerjaan. Itu orientasi apa kira-kira? Dunia lagi. Karena sebenarnya tugas kita sebagai seorang orang tua pada anak itu adalah mendidik, mengenalkan Allah, mengenalkan agama. Bukan memberi pekerjaan, bukan istilahnya itu memfasilitasi biar dapat pekerjaan yang baik. Tidak, semuanya itu sudah dijaga, dikasih rezeki sama Allah SWT. Nah, tugas kita, kewajiban kita adalah bagaimana menyiapkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang kenal agama, yang kenal Allah, yang kenal Rasulullah. Nah, itu. Jadi selebihnya masalah pekerjaan itu serahkan sama Allah. Nanti Allah yang ngatur gitu. Karena ketika orang itu mencari ilmu demi pekerjaan, maka semuanya itu adalah dunia. Tapi kalau mencari ilmu biar nanti mendapatkan berkah dari Allah, lillah gitu ya, maka insya Allah akan ditata sama Allah yang lain-lain. Dunia akan ikut. Nah, ini penting. Jadi biar kita tidak ada salah niat, tidak sampai salah orientasi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Termasuk pekerjaan kita niatkan bahwa itu adalah sebagai bekal kita untuk beribadah, sebagai bekal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika pekerjaan kita menghasilkan banyak rezeki, maka kalau niat kita itu pekerjaan kita itu kita niatkan untuk beribadah, maka sebenarnya ketika banyak rezeki yang kita dapatkan, insya Allah dia akan dimudahkan dalam menggunakannya untuk kebaikan, menggunakannya untuk ibadah, diinfakkan, digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Kalau niatnya benar. Tapi ketika niatnya itu enggak benar, tadi niatnya itu orientasi dunia, pasti nanti hartanya itu ya kembalinya ke dunia, dipakai untuk hura-hura, dipakai untuk hanya kepentingan duniawi saja, tidak ada keterlanjutan dengan akhirat. Maka pentingnya kita untuk menata niat dan orientasi kita dalam rangka biar semua apapun yang kita lakukan itu bisa mendapatkan nilai di mata Allah SWT untuk bekal kita pada hari akhir nanti. Itu penting. Jadi kadang-kadang hal-hal sepele itu ketika diniatkan akhir, maka insya juga akan besar nilainya di mata SWT. Jadi jangan dikira kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan selama itu niatnya benar-benar karena akhirat, karena Allah SWT, maka bisa jadi besar nilainya di mata SWT. Jadi penting kita untuk senantiasa mengoreksi, senantiasa untuk menata niat kita dalam setiap aktivitas kita, setiap apapun yang kita lakukan dikaitkan dengan akhirat. Itu penting. Karena akhirat itu adalah lebih mulia, lebih kekal daripada dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih mulia daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal. Jadi semuanya adalah kita akan menuju kepada hari akhir. Dan kalau kita lihat tanda-tanda zaman yang sudah semakin mendekati hari akhir ini, tentunya kita harus semakin mawas diri untuk menyiapkan bekal-bekal menuju kampung abadi kita kelak di akhirat. Maka mumpung ini sudah mendekati Ramadan, dan bayangkan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita insya Allah, maka kita perlu untuk bagaimana mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan itu dengan sebaik mungkin, sehingga ada perubahan yang mendasar dalam diri kita dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Jangan sampai Ramadan kali ini sama-sama dengan Ramadan yang sebelumnya, atau bahkan mungkin lebih tidak berkualitas. Nah, jangan sampai, karena jatah usia kita semakin dekat, sementara amal ibadah kita tidak bertambah. Alhamdulillah. Jadi maka dari itu pentingnya untuk kita saling mengingatkan, untuk saling menasihati agar kita semuanya bisa bertumbuh menjadi lebih baik, dan semoga nanti kita semuanya diambil atau diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Itu sebagai ciri nanti kita akan sukses itu ketika akhir hayat kita itu dalam kondisi husnul khotimah. Mungkin itu sebagai pengingat buat saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita di bulan Rajab ini, dan nanti disampaikan kita kepada bulan suci Ramadan, dan kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari bulan suci Ramadan dengan melakukan amal-amal ibadah, dan bisa menjadikan kita meningkat takwaan kita kepada Allah SWT. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa untuk majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la